imam sudah di booking tempatnya, imam pengganti 1, imam pengganti 2, ada khatib, ada qari, kemudian ada ditambah satu lagi yang tidak ada di masa lalu, dan itu bid'ah, yaitu secara teori Nabi tidak menentukan bahwa yang berdiri di belakang imam itu orang dengan standar tertentu, kecuali suatu hadis, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, hendaklah yang berdiri di belakang saya itu ulul ahlami, yang sudah baligh, wan nuha, dan berakal. Tidak dijelaskan tentang prioritas alim sanggup menggantikan imam secara dalil. Tetapi dari sisi praktek sholat berjamaah ada istikhlaf namanya, proses penggantian imam ketika sholat sedang berlangsung disebabkan karena sholat imam batal. Yang ada aturan waliya ummakum aqra'ukum lil Qur'an, hendaklah yang mengimami kalian itu orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Dengan sebuah catatan, hadis ini disampaikan di kalangan para sahabat, yang sahabat itu standar pemahamannya tentang syariat sudah sama, sudah standar, ada yang lebih tinggi. Berbeda dengan kondisi sekarang. Sekarang ada orang yang hafal Al-Quran dengan tilawah dan tajwid yang bagus, dengan irama yang merdu, tetapi pemahaman konsep fiqahnya tentang salat tidak selesai, hanya selesai tentang bacaan tilawah. Ketika ada orang yang fiqahnya sudah selesai tetapi tilawahnya masih bermasalah. Kenapa? Ada sebuah kondisi aneh di Aceh khususnya. Di dayah-dayah rata-rata belajar fikihnya tinggi tapi tajwidnya tidak ada kecuali atas inisiatif sendiri. Di tempat yang lain sekarang sudah ada ma'had tahfidz, hafalan Al-Qur'annya 35 juz lebih. Kenapa? Karena ada qiraah-qiraah yang berbeda. Yang jangan ditanya rukun salat itu berapa, jangankan ditanya rukun salat, bahkan saat ditanya rukun 13 itu berapa juga tidak bisa dijawab. Rukun 13 berapa? Wallahu a'lam. Padahal sudah dijelaskan rukun 13, tidak tahu juga jawabannya, tapi bacaannya luar biasa. Maka ini menjadi masalah lagi. Maka muncullah peraturan di dalam ijtihad para ulama, karena untuk menghindari suksesi penentuan siapa yang menjadi imam pengganti saat imam utama batal, dan untuk mengingatkan imam apabila terjadi hal-hal yang merusak salat, man nabahu fi syai'un fi salatihi falyusabbihir rijalu wa litusfiqin nisa fa innamat tasfiqu lin nisa. Barang siapa yang di dalam salatnya terasa sesuatu yang ganjil, hendaklah bertasbih jemaah laki-laki dan bertepuk tangan jemaah yang perempuan, dan tepuk tangan itu hanya berlaku untuk orang perempuan. Wa innamat tasfiqu lin nisa, tepuk tangan itu hanya untuk orang perempuan. Maka dari hadis ini disimpulkan oleh para ulama, makruh hukumnya bagi orang laki-laki bertepuk tangan. Kenapa? Karena tepuk tangan hanya untuk orang perempuan. Dikhawatirkan bila laki-laki bertepuk tangan terlihat seperti perempuan, at-tasyabbuh bin nisa, serupa seperti perempuan. Jadi kita kembangkan dulu. Ada hal-hal yang dulu khusus pada perempuan, sekarang justru orang laki-laki berbangga dengan identitas tersebut. Contoh yang kedua, la'anallahu alwashimata wal mustawshimata, Allah Ta'ala melaknat orang perempuan yang membuatkan tato dan yang minta dibuatkan tato. Itu pertanda bahwa dulu tato itu perhiasan orang perempuan, tidak dipakai oleh orang laki-laki. Tapi sekarang justru ada laki-laki yang pakai tato merasa lebih laki-laki, padahal itu perhiasan perempuan. Makanya di Arab, di Mesir sampai sekarang, orang perempuan penduduk asli Mesir suku Qibti itu tetap pakai tato. Ada tato di kening, di bawah mata, di bawah hidung, di bawah bibir, ada yang pakai di tangan. Tato identitas orang perempuan di masa lalu. Tapi sekarang didominasi oleh laki-laki, merasa sangat preman kalau sudah pakai tato, padahal makin mencewek aja. Jadi ini menjadi persoalan tersendiri, perbedaan dulu dengan sekarang. Maka innamat tasfiq lin nisa, karena ada yang mengingatkan imam, maka ia mengingatkan imam hanya orang yang paham tentang kerusakan sholat imam, dan yang paling tahu tentang rusak sholat imam adalah yang di belakang imam.
Lalu bagaimana bila yang berdiri di belakang imam tidak tahu apa yang merusak solat? Maka rusaklah semuanya. Maka diaturlah adab sekarang, bahkan dibuat menjadi pedoman resmi di masjid-masjid yang sudah teratur. Imam sudah di booking tempatnya, imam pengganti 1, imam pengganti 2, ada khatib, ada qari, kemudian ada ditambah satu lagi yang tidak ada di masa lalu, dan itu bid'ah, yaitu operator. Yaitu bid'ah, karena dulu tidak ada operator. Tapi tidak ada yang menggugat bid'ah ini. Mungkin karena kebutuhannya kepada operator, sebab ketika sedang sholat tiba-tiba mic-nya berdengung, itu korbannya adalah operator. Nggak bisa dengan tasbih subhanallah, tidak akan berhenti. Tetap harus operator yang bertindak. Maka diaturlah ketertiban tersebut. Prioritasnya yang mampu menggantikan imam. Tapi ternyata sampai ke Aceh berbeda standar. Di Aceh dibuat standar, yang berdiri di belakang imam adalah yang pakai peci, walaupun tidak paham. Yang paham kalau tidak pakai peci tetap tidak boleh berdiri di belakang imam. Maka terjadilah insiden suatu kali sekitar tahun 2007. Saya hadir di salah satu masjid di kota Banda Aceh. Saya sedang error, sedang tidak pakai peci, pakai baju kemeja lengan pendek dan celana panjang. Walaupun error tetap menjaga sholat berjamaah. Tengah error atau jamaah, apalagi sekarang. Saya hadir dan saya tahu diri karena tidak pakai peci. Saya berdiri pada saf yang kedua sampai berkumandang qomat. Selesai qomat, imam sudah berdiri, semua orang berdiri. Di belakang imam ini masih muat 3 orang yang belum terisi. Karena sudah selesai qomat, mau takbir belum terisi, akhirnya saya maju ke depan. Sedang angkat tangan mau takbir, tiba-tiba di samping saya maju seorang bapak-bapak pakai kain sarung, pakai baju koko, pakai peci, menepuk bahu saya sambil bersabda, enggak pakai peci, enggak boleh berdiri belakang imam. Ini menunjukkan bahwa tradisi di negeri kita yang penting peci. Jadi akhirnya bukan posisi berdebat, saya hanya ya Pak, minta maaf. Walaupun minta maaf saya tidak bisa mundur lagi karena saf di belakang sudah terisi penuh. Saya coba-coba geser ke kiri, tetap nggak bisa geser, sudah ada orang lain. Apa yang terjadi? Akhirnya sepanjang sholat saya sibuk mengingat bapak ini dan lupa Allah Ta'ala. Kenapa? Saya berpikir karena di masjid itu juga ada beberapa jemaah yang mengenal saya sebagai ustadz. Kalau sempat nanti selesai sholat assalamualaikum warahmatullah, ada yang mengenal saya, ustadz lah kau. Bayangkan perasaan bapak itu karena yang ditepuk tadi ternyata ustadz. Maka demi menjaga perasaan bapak ini, saat berakhir sholat dengan salam, saya salam dulu saja, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tidak menoleh kanan dan kiri. Kenapa? Takut ada yang mengenal saya. Saya duduk wirid tetap posisi lurus sampai bapak ini beranjak dari tempat duduknya, berdiri, dan terasa bagi saya sudah sampai di pintu keluar. Barulah saya balik arah dan ternyata prediksi saya benar. Di belakang ada yang mengenal saya, ustadz Nagoho. Bayangkan andai kata bapak itu masih di samping saya dan mengetahui yang ditepuk dan diusir tadi ustadz, tentu posisi beliau seperti mie keung. Maka ini juga menjadi masalah. Maka itu menjadi petunjuk bagi kita. Seharusnya yang berdiri di belakang imam orang yang mampu menggantikan imam, bukan yang pakai peci. Dan seharusnya orang yang mampu menggantikan imam harus memakai peci. Ternyata sekarang pecinya lebih penting daripada isi pecinya. Nah, ini pula menjadi masalah bagi kita. Dan itu sudah diajarkan dalam agama bahwa salat dengan menggunakan peci fadilahnya 70 derajat lebih tinggi daripada salat dengan tidak memakai peci. Nah, maka usahakan setiap kali salat pakai peci, dan usahakan di masjid ada peci-peci yang disumbangkan gratis. Nah, kalau ada orang yang datang tidak ada peci, pakailah sebentar. Peci itu tidak harus topi hitam seperti ini, tidak harus songkok putih, apapun yang menutup kepala itu sudah sah, walaupun hanya pakai topi pet saja. Tinggal balik arahnya, waktu mau salat putar capingnya itu ke belakang, sah, dan sah menjadi imam. Cuma tidak dilantik menjadi imam orang-orang yang demikian, padahal sah. Maka demikian. Jadi seharusnya kita jaga adab. Yang mampu menghentikan imam, berdirilah di belakang imam. Kalau merasa tidak mampu, maka jangan berdiri di belakang imam, geser ke kanan dan geser ke kiri. Demikian. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.